Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Digital? Mudah-mudahan semua baik-baik saja. Seperti biasa, hari ini kita akan mengupas soal editorial dan apa yang menjadi HL atau halaman depan di restoran. Dan saya hari ini tidak sendiri, bersama bos saya yang luar biasa spesial buat ini restorannya. Dan hari ini juga editorial kita tuh sangat luar biasa karena ini melibatkan kontestan pemilu di Pilkada Kabupaten Bandung Barat. Sebelum kita ngobrol panjang lebar, saya silakan Bang Jul untuk membacakan editorial inilah koran pada hari ini. Silakan Bang Jul. Oke, terima kasih Kang Gio. Editorial kita hari ini judulnya sudah siap Mang Akep. Haramkah seorang mantan pemain bola mencalonkan diri sebagai kepala daerah? Tentu saja tidak. Siapapun, mulai dari artis, arsitek, pengusaha, hingga penjual martabak dan profesi lainnya bebas saja mengikuti kontestasi asal memenuhi syarat. Maka tentu saja tidak ada yang melarang Akep Rizal, seorang legenda Persib, maju di Pilkada Kabupaten Bandung. Dia mendampingi Yena Maksum dan bakal maju menggunakan perahu koalisi PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Jika Akep menang di Pilkada 2020 pun, dia bukan pemain bola pertama yang menjadi kepala daerah. Di Bengkulu, wakil gubernurnya sekarang juga mantan pemain bola. Kira-kira seangkatan Akep. Salah satu bakal calon wakil gubernur Bengkulu juga seorang mantan pemain bola. Tentu popularitas keduanya sangat jauh di bawah Akep. Atlet-atlet yang terjun ke politik dan memegang posisi kunci pun tidak sedikit. Yaitu Basuki, Moreno Suprapto, hingga Utut Adianto pernah duduk di DPR. Utut bahkan sempat menduduki kursi penting wakil ketua DPR. Di luar negeri pun banyak mantan pemain bola yang terjun ke politik. Pele pernah jadi menteri olahraga khusus Brasil. Romario, Akan Syukur, Roman Pavlyuchenko jadi anggota parlemen dan senator. Ada Kakak Kalatse jadi wali kota di Tbilisi, Georgia. Dan George Weah adalah presiden Nigeria. Legenda seperti Akep tentu memiliki keunggulan. Popularitasnya tinggi. Itu satu modal. Dia tinggal menjawantahkan popularitas menjadi elektabilitas. Popularitas tanpa elektabilitas tak berguna di kontestasi demokrasi. Elektabilitas adalah seberapa besar publik percaya seseorang layak jadi pemimpin. Inilah sesungguhnya tantangan terbesar bagi Akep. Itu hanya bisa dilihat dari jejak rekam dan visi ke depan. Weah perlu ikut 3 kali pilpres sampai akhirnya dia memenangkannya dan orang meyakininya. Tetapi tantangan yang lebih besar bagi Akep sejatinya adalah bagaimana mengubah dirinya dari seorang atlet menjadi politisi. Ini yang tak akan mudah karena menyangkut nurani. Olahraga mengajarkan seseorang tetap kukuh pada sportivitas. Akep mempelajarinya dari kecil, di angkatan A sampai Z. Politik justru sebaliknya. Hari ini A, besok bisa Z. Saling tikung, saling sikut, saling kepret, ada di sana.
politik tidak salah, dia hanya dirusak oleh perilaku politisi-politisi. Atlet sebagai atlet tentu mempelajari dan berlatih menjaga endurance. Politik juga butuh endurance, tapi apakah endurance olahraga atlet cukup kuat dan memiliki daya tahan di panggung politik? Itu juga jadi pertanyaan. Banyak hal yang mesti dilakukan atlet, terutama mentransformasi dirinya dari atlet menjadi politisi. Jika dia tak mampu, maka dia hanya akan dikenang sebagai atlet mantan pemain bola, mantan bintang Persib, bukan mantan wakil Bupati Bandung. Bandung. WA dari Bandung itu penyematan Bang Jul untuk atlet yang resmi mendampingi Yena Maksum di Pilkada Kabupaten Bandung 2020. Bang Jul, kenapa tiba-tiba terbersit mengangkat soal atlet yang kemudian maju di kontestasi Pilkada Kabupaten Bandung? Iya, Kang Giok, ini atlet ini kan dalam 3 bulan terakhir berubah dari seorang bintang lapangan hijau kemudian menjadi pemain baru di lapangan politik. Dia bukan orang yang pertama tentu, karena di panggung internasional itu sudah banyak pemain yang beralih dari. Tapi kalau lolos di Jawa Barat yang pertama ya? Saya kira di Jawa Barat yang pertama atlet ini. Dan itu menarik karena sebenarnya atlet kan di luar performanya di lapangan hijau adalah legenda Persib. Mungkin karena pertama dia pemain dari Sunda, kemudian ke Persib juga sangat kental dengan warna kesundaan itu, meskipun sebenarnya kasep lagi Bang ya. kasep. Dan saya kalau tidak baca tulisan Bang Jul soal editorial atau sikap kita di laporan, nggak tahu bahwa kakak Kalaze, PP itu generasi-generasi seangkatan saya sekarang 17 tahunan jarang yang tahu. Tapi iya, pemain-pemain yang di luar negeri itu rata-rata angkatan atlet ini. Kakak Kalaze itu belum lama pensiun dan dia jadi pernah jadi menteri, pernah jadi menteri energi, pernah jadi wakil perdana menteri di Georgia, dan kemudian maju jadi wali kota di Tbilisi dan menang. WA dari Bandung. Saya suka sekali menyebut kalimat WA dari Bandung. Bang Jul, ini sih bukan tebak-tebakan ya, tapi melihat potensi yang ada di atlet, apakah atlet akan mengikuti jejak WA yang harus mengulang 3 kali, atau kira-kira dengan potensi dia itu bisa lolos langsung, tidak harus menunggu 3 kali di putaran pilkada? Ya, ini menarik. Kita tunggu Desember nanti ya. Tapi dari pengalaman, WA itu 3 kali. Jadi tahun 2005 itu dia ikut pilpres di Liberia, itu popularitasnya sangat tinggi. Dia bekas pemain terbaik dunia, membuat AC Milan, kemudian ikut pilpres. Tetapi waktu itu kemudian ada kendalanya bahwa dia dianggap sebagai orang yang bukan pendidikan biasa. Kalau pemain dari Afrika langsung ke Eropa kan nyaris tanpa pendidikan. Jadi dia berusaha supaya mendapat faktor pengurangnya ini kemudian tertutupi. Dia pergi ke Amerika, sekolah di sana, dan kemudian ikut lagi tahun 2014 atau 2000 berapa gitu. Nah, baru 2 tahun lalu dia bisa menangkan pilkada. Jadi apakah atlet akan seperti WA? Apakah harus 3 kali atau mungkin cuma 1 kali dia jadi wakil bupati misalnya? Itu kan sebenarnya tergantung pada kerja-kerja politiknya nanti. Memang waktunya sangat mepet. Ya. Dari Agustus sampai Desember. Cuma 3 bulan. Pemasaran politik, pada dari sisi pemasaran politik itu sangat mepet. Jadi makanya atlet harus bekerja keras jika ingin menangkan pilkada. Apalagi calon-calon lawannya sebenarnya punya popularitas yang sama seperti atlet. Misalnya Sahrul Gunawan kurang populer apa dibanding atlet misalnya?
selain lah ya. Tapi mungkin yang terpenting tadi Bang Jul bagaimana kemudian mengubah popularitas menjadi elektabilitas itu. Ya, makanya itu yang harus dikerjakan dalam aktivitas politiknya, dalam kerja-kerja politiknya. Dan tadi selain Joshua ya, ternyata ya, tadi ada yang namanya aja terus. PR saya baru tahu kalau PR itu pernah menjadi menteri. Tahunya hanya legenda sepak bola Brazil aja. Dan tapi yang tidak kalah penting bahwa yang menarik itu menurut saya dari editorialnya Bang Jul atau laporan itu adalah bagaimana atlet yang selama ini menjunjung tinggi sportivitas sekarang harus terjun ke dunia kelam. Saya sih menyebut dunia kelam. Kalau Bang Jul tadi menganalisa bahwa politiknya sih tidak rusak ya, hanya dirusak oleh perilaku orang. Seperti apa Bang kira-kira Bang? Iya, bagi politisi sering menyebut politik itu dinamis. Nah, kita paham pergerakan politik itu dinamis, tapi kan kemudian setiap pergeseran dari politik itu kemudian menjadi satu-satunya alasan adalah karena politik dinamis. Padahal di luar itu kan banyak sekali politik transaksional, politik apa segala macam. Nah, itu yang sebenarnya yang harus menjadi perhatian atlet ya, karena saya paham sebagai atlet pasti kalau A ya A, kalau B B, kalau A besok B itu bukan seperti itu. Nah, perilaku seperti itu yang harus dihadapi, yang harus dia pelajari. Apalagi kalau misalnya melihat panggung politik kita sekarang yang Rusak kan? Saya nggak bilang rusak, tetapi pada beberapa titik agak memalukan dari tindakan-tindakan sejumlah politisi. Bukan semuanya, pasti banyak juga politisi yang sangat bersih, sangat baik memperjuangkan keinginan masyarakat. Dan yang pasti atlet mau menjadi WA atau mau menjadi siapapun di Pilkada Kabupaten Bandung 2020 juga terlepas dari peran masyarakatnya. Jadi di akhir obrolan kita pagi hari ini bahwa saya hanya mengingatkan kenali calonmu untuk bisa menjadi atau memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani mungkin itu Bang ya. Iya, jangan sekali-sekali memilih calon pemimpin berdasarkan politik transaksional. Jadi kalau misalnya ada yang bayar apa segala macam itu kira-kira hampir pasti sikap yang tidak benar dari politisi itu. Menurut saya sih bukan calon pemimpin yang baik. Jadi ya, kalau misalnya memang punya kemampuan ya yakinkan masyarakat dengan kemampuan, bukan dengan kantong, bukan dengan tas. Ya, kalau saya sih lebih menyebutnya begini Bang, kegaduhan akan diakhiri juga dengan kegaduhan. Artinya kalau kita memilih hanya karena transaksional, karena uang, endingnya juga insya Allah dia akan menjadi pemimpin yang dalam tanda petik tidak benar lah. Ya. Mungkin itu Bang Jul ya. Lebih lengkapnya sahabat dan pembaca setia inilah bisa menyimak inilah hari ini. Akhir kata saya Liop dan ini buat saya Bang Julmin Tanjung mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.